beraninya nanti timernya ada di Pak Eko. Ketika Pak di pertama start itu adalah akan menyampaikan, dan 5 menit sebelum berakhir Pak Eko akan memberikan raise hand. Kalau raise hand berarti tidak tinggal 5 menit terakhir ya Pak ya. Silakan dikondisikan sistematika pembelajarannya dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai kegiatan penutup. Anggap semua peserta, tadi kita sudah sepakat peserta ini adalah para siswa, dan nanti mohon maaf mungkin tidak menyebutkan nama penghargaan sopan santun dalam konteks endak usul ya, saya menyebut nama sebagai contoh siswa, misalkan Bulan jadi Bulan, Pak Eko jadi Eko gitu. Seperti itu ya. Silakan sesuai dengan karakteristik Bapak nanti Pak Eko sudah siap untuk menyiapkan. Pak Nana juga kalau sudah siap silakan laporan ke Pak Eko, nanti saya melihat sambil melihat gitu. Baik, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya prolog dulu ya Pak sebelum speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya terlambat karena saya tidak fokus ke handphone sama anak, terus saya fokus membantu orang tua karena saya anggapnya 11:30 gitu. 1:30. Oke. Mungkin aja kita lanjut aja ya Pak, mohon izin tadi sebelumnya saya sudah katakan berkaitan dengan nama, saya mohon izin kalau misalkan saya mengambil Bapak Ibu dengan sebutan nama. Terima kasih. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya kedengaran sebelumnya, Nak? Suara saya kedengaran, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah juga teman-teman kita sudah hadir semua, jadi saya tidak perlu absen karena saya lihat dari nomor urut 1 ya, karena Bapak hampir hafal nomor 1 sampai 30. Alhamdulillah ya, karena kita sekolahnya siang, jadi mungkin kalian bisa datang lebih pagi ya, jadinya alhamdulillah. Oke. Jadi udah hadir semua, namun sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut yang masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua di rumah ya, khususnya bisa diaplikasikan dan bisa meninjau masa depan. Oke, yuk sama-sama kita berdoa, dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Nak. Yuk kita sebelum kita pelajaran, alangkah baik kita ayo tumbuhkan rasa nasionalisme dengan menyanyi bersama ya, menyanyi bersama dengan lagu Indonesia Pusaka. Jangan sampai dengan penuh semangat ya, jangan sampai nanti ini cuman hanya mangap doang suaranya. Biasanya kan kalian seperti itu. Sekarang mah ayo tingkatkan nasionalisme. Kalau kalian belum bisa berbuat apa-apa ya kita minimalnya bernyanyi untuk bersama. Oke ya, kita nyanyi bersama. Nanti Bapak setelkan YouTube-nya, kalian tinggal mengikuti liriknya. Oke. Saya izin presentasi ya, Nak ya. Ya, Pak. Udah kelihatan presentasi Bapak, Nak? Sudah, Pak. Ada, Pak. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Jangan ragu. Nyalakan punya semua.
kepada rela. Oke, cukup. Hafal, Pak. Oke, tepuk tangan buat semua ya. Kita hadirkan dulu jiwa kita ya. Kita hadirkan jiwa dulu nih waspada kita bahwa kita itu lahir di tumpah darah Indonesia ya. Yuk, Bapak minta waktu 2 menit dari kalian ya. Sebelum ke pelajaran, hadirkan dulu jiwa kita di sini karena saya yakin kalian di sini lahir dari beberapa kalangan yang berbeda ya, Nak ya. Jadi kita karena sekolah kita itu siang. Jadi kita buang dulu ya, kita buang dulu permasalahan yang tadi pagi, yang tadi malam, orang tua kalian seperti apa. Yuk kita laksanakan istilahnya itu kalau di agama itu dengan meditasi. Kalau istilah tentang kita laksanakan mindfulness. Ya, pernah dengar nggak mindfulness? Ya, kita 2 menit saja. Oke, kita tundukkan kepala. Ya, setelah nanti Bapak instruksi saya mulai, tundukkan kepala, kita tarik napas pelan-pelan sampai kita hadir bahwa kita itu sekolah, Nak. Kita hadir sekolah kita di sini, kita siap untuk belajar. Oke, ayo kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, ya. Nanti ikutin instruksi dari Bapak, cuman kan hanya bisa memikirkan, membayangkan saja, tidak perlu komentar. Oke, yuk kita tarik napas, tundukkan kepala semua untuk menentukan bahwa hadirnya kita sekolah di sini. Silakan. Tarik napas pelan-pelan, nah, terus ditarik ke atas. Oke, buang pelan-pelan. Tarik lagi ke atas sampai kedengaran yang suara yang terkecil pun kalian bisa mendengarkan supaya konsentrasi kalian fokus dalam ada di kelas 8D di sini ya, Nak ya. Oke, ayo nah kita tarik napas lagi pelan-pelan. Turunkan lagi ke bawah. Oke, ayo. Yang tadi Erwin ya punya masalah dengan si Eko dibuang pada saat ini kita untuk belajar sama-sama. Tadi Bu Erina dari Roxy jalan kaki ketemu tukang ojek ya, kekesalannya dibuang supaya kita bisa belajar ya. Nah ya, kita tarik nafas, kita renungkan hari ini bahwa kita belajar di kelas di SNPP gitu. Ayo kita hadirkan, jangan hianati kepercayaan orang tua yang telah memberikan kesempatan kita untuk belajar ya, Nak ya. Jangan hianati pemerintah DKI yang sudah memberikan KJP untuk belajar, untuk biaya-biayanya yang sudah membantu kita. Kita renungkan itu semua sebagai motivasi untuk masuk sekolah dan bisa menangkap pembelajaran hari ini ya. Oke, cukup Nak untuk mindfulness hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian sudah hadir di sekolah ya, sudah hadir di kelas 8B walaupun kita sekolahnya siang, tapi tetap kita harus eksis. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi faktor ya, faktor produksi yang melakukan jadi sebuah ketergantungan. Mungkin ini lanjutan dari materi yang kemarin berkaitan dengan perdagangan antar pulau. Kemarin kita bahas masalah pengertian dan sebagainya. Nanti kita akan singgung sedikit untuk mainkan materi yang selanjutnya. Oke, Bapak izin untuk share screen ya untuk materi hari ini. Apabila suara Bapak kekencengan atau kedengeran dikasih tahu ya, Nak ya. Jangan sampai diem aja, nanti Bapak kemana, kalian kemana ya. Seperti itu. Terus kameranya dinyalakan. Itu Bu Erina, mana kameranya kok dimatikan? Yang satu kemana? Laptopnya error, Pak. Ya, makasih Erina. Ya, makasih. Yo, ada 2-nya. Oke ya, turun. Ya. Oke, sip. Berarti udah nyalain kamera semua ya. Pak Eko kenapa ini? Kita belum mulai kalau kita belum kompak karena menjadi pendengar. Mau pipis boleh nggak, Pak? Oh, jangan lama-lama ya. Nanti kamu kehilangan sesi. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nih, kok ya. Bisa kita mulai ya, Nak ya? Sudah jiwanya hadir di sekolah ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, siap. Udah kelihatan presentasi Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bentar, mohon maaf nih. Ininya masih muter-muter kalau di Bapak. Oke, maklum kalau di Roxy mah jaringannya susah ya, Nak ya. Walaupun di Jakarta juga ternyata pinggir Jakarta. Oke, Roxy udah kan jualan kelihatan ya, Nak ya? handphone, Pak, bukan jualan pulsa.
Wah, nanti kali kalian nanti kan di kementerian udah dikasih ya dana ya untuk pulsa. Ya, Ya, Pak. seperti itu. Oke. Udah kelihatan ya, Nak ya? Udah, Pak. Tampilan depan. Nah, kita materi hari ini berkaitan dengan melanjutkan materi selanjutnya, faktor pendorong perdagangan antar pulau. Bapak Namun ambil kita- dari UNY ya? Kita kan SMP negeri, Pak. Oh iya, ini dupluksi. Nah, jadi istilahnya supaya kita percantik, cuman saya pakai logo yang ada dulu ya, Nak ya. Bapak Tapi kuliah ini di bukan sana identitas ya, ya. Pak. Ini cita-cita Bapak ya. Cita-cita Bapak supaya lanjut, Pak. bisa berkuliah di UNY. Oh Iya. ya. Saya punya dosen di sana, Pak. Dulu bapak saya katanya dosennya namanya Pak Nur Saban. Oh Di iya, saya UNY, pernah bapak lihat saya itu kuliah di Pak Nur sana, Saban Pak. ya, ada di Ya. buku kelas 8. Nah, coba Oh, di iya, halaman iya. belakang itu ada Pak Saban saya lihat. Makanya ya. Oke, Iya, Pak. nah Erwin kita fokus lagi ke materi ya. Siap, Pak. Nah, ya, silakan. Nah, subtema di sini perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Ya, nanti kita naik. Di sini kompetensi dasar. Cuman Bapak nggak baca langsung secara keseluruhan, nanti kan bisa lihat ya. Di sini ada menganalisis keunggulan dan keterbatasan, berkaitan ketanggungannya dan permintaan dan penawaran teknologi serta pengelolaan terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara ASEAN. Selanjutnya, KD-nya di sini keterampilan menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran teknologi serta pengaruh terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, indikatornya di sini kalian harus tahu ya, karena ini merupakan hasil pembelajaran kalian, jadi harus memahami. Jangan sampai melenceng dari ini. Kalau misalkan, oh saya kurang yakin nih di sini, ditanyakan, jangan sampai cuma ya mengerti, tapi pada saat ditanyakan nggak ngerti ya. IPK-nya di sini kalian pertama harus menganalisis perbedaan faktor produksi yang dimiliki antar pulau. Bukan menyebutkan, beda kalau menyebutkan dengan mana analisis. Selanjutnya menemukan penyebab perbedaan faktor produksi yang dimiliki antar pulau. Selanjutnya IPK keterampilannya menyajikan hasil analisis aktivitas perdagangan antar pulau. Persatikan hasil analisis penyebab dan solusi ketergantungan perbedaan faktor produksi yang dimiliki antar pulau. Nah, dari permasalahan di tujuan seperti ini, jadi Bapak harapkan kalian bisa menguasai materi ini. Nah, tujuan pembelajaran di sini melalui pembelajaran saintifik, Hadik diharapkan mampu memahami materi keunggulan dan keterbatasan perdagangan antar pulau. Selanjutnya, mampu menganalisis, mampu menemukan penyebab, dan selanjutnya menemukan solusi. Itu yang penting, karena kita hidup ini harus ada bekal dan segera jadi pembelajaran sekolah ini harus kedepannya bisa diaplikasikan ke depan ya. Selanjutnya dari ini 5 kalian nanti akan dikasih LKPD ya, dia kasih LKPD merupakan runtutan penguatan dan sengaja menjadikan tugas individu. Hasil dari tugas tersebut nanti dipresentasikan. Selanjutnya yang 6 nih, ini ada kesungguhan ya. Kalian harus memiliki kepedulian lingkungan di masa yang akan datang. Jangan sampai menunggu nanti sudah tua, tapi dari sekarang di suatu yang hal kecil aja dulu, sederhana. Hari yang kecil dulu. Jangan terlalu misalkan menjaga lingkungan tetap bersih ya. Karena Jakarta ini khususnya di Jakarta Barat, Roksi, Tanah Abang, terus selanjutnya Tanah Sereal, Angke itu rawan banjir, jadi buang sampah lah pada tempatnya. Tuh ya, jadi Bapak harapkan tujuan proyek bisa diaplikasikan nantinya. Oke, ada sebelum kita materi, Bapak alurkan untuk rules-nya ya. Kita akan melakukan diskusi. Tadi pagi Bapak sudah berikan materi, kalian sudah harus dipahami kenapa Bapak berikan sebelumnya dan harus mengatakan karena ini modal kan untuk belajar. Nggak bisa membuka-buka dulu dipersiapkan dan Bapak ingatkan juga jauh dari jam-jam buruknya supaya kalian pada saat group meeting bisa hadir semua. Kan biasa kalau kalian tiba-tiba datangnya kalau tidak diberikan tahu pagi-pagi ya, tahu-taunya pas siang lupa, akibatnya nggak hadir. Jadi Bapak persiapkan dari pagi. Nah, Bapak share dulu LKPD-nya ya, LKPD di sini. Ya sebentar, nanti akan saya kirim di kolom chat. Nanti sambil mengikuti materi, sambil ini ya, sambil nanti diisi sambil berjalan. Nah, coba diperhatikan LKPD-nya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita sudah berbuat sistem permasalahannya supaya kalian bisa tahu, oh get sekarang kita belajar apa, bagaimana langkah selanjutnya, tugasnya apa, seperti itu. Paham ya, LKPD-nya udah Bapak kirim di chat ya. Diskusi ini tidak kelompok tapi perorangan. Kalau kelompok kalian biasaan ya, kalau kelompok saling andel-andelan ya.
Tahu-tahu si Wulan aja dah yang ngomong, si David mah nggak perlu. Nah itu kebiasaannya, makanya saya lebih baik, nah untuk seperti ini kalian diskusinya sendiri-sendiri, nilainya seperti itu. Terus nanti LKPD-nya disusun, rule-nya ya, itu yang penting. Nanti hasilnya kita presentasikan. Ingat, Bapak punya poin tersendiri. Bagi yang siapa yang berani mempresentasikan hasil dari LKPD di sini, kamu tidak boleh ya memilih nilai dari 1 sampai 100 dan bebas ulangan harian untuk materi ini. Ya, kan hebat ya. Jadi saya anggap ya kalian udah yakin, udah bisa mampu, udah berani. Jadi tidak perlu ulangan lagi. Udah siap-siap. Jadi ikutin materi ini ya. Seperti itu. Siapnya. Jadi selanjutnya kita lanjut lagi. Berhubung ya pulau, ya pulau pedang antar pulau, cuman kita kerucutkan, kita masalahnya kita sederhanakan, kita tempatnya kita sederhanakan. Berhubung kita di Jakarta, kita yang akan kita bahas di Jakarta, yang permasalahan perdagangan yang ada di Jakarta. Ini yang penting ya. Kita kemarin sudah membahas bagaimana pengertian perdagangan pulau dan sebagainya itu secara umum, tapi kita kerucutkan karena kita tinggalnya di Jakarta dan di sini. Udah kelihatan gambar ini, nak? Gambar tentang kondisi perekonomian di Jakarta. Udah ada kelihatan? Oke. Coba setelah gambar kalian seperti ini, ada yang tahu ini di mana? Di Jonggol, Pak. Ya? Siapa? Di Jonggol. Di Roxy. Erwin mah ngomong sembarangan. Ini kita kan udah dibahas di atas itu di Jakarta. Ya. Oh, Jakarta ya, Pak. Saya kan nggak pernah ke Jakarta, Pak. Kan kamu tinggal di Roxy. Ya. Tinggal di Roxy. Lihat ini, Pak. Ini di mana, Pak? Nah, di Jerman tuh ya Pak kayaknya, Pak. Keren siapa? banget, Pak. David di mana, David? Di mana, David? Ntar, Pak, saya searching aja ini kayaknya di Senayan, Pak. Tahu, Apa Pak. Bundaran HI? Bundaran HI bukan, Pak? Nah, benar. Saya cari ini internet, Bundaran Pak. HI. Tadi siapa yang ngomong? Tadi kan lo, Pak, yang ngomong Wulan, Bundaran HI siapa? Pak. Siapa? Bulan, Pak, Bulan. Benar Bulan. Bulan Ini mana? kondisi Bundaran HI ya, Bundaran Ini bagus, HI pada Pak. saat Aslinya malam pakai hari. gini banget deh, Pak. Iya. Pak Erwin, kan tadi Pak Erwin Saya belum Erwin, punten. bapak-bapak, Pak. Erwin, Saya belum punten, Erwin. bapak-bapak. Erwin, Oh iya, Pak. ingat saya kan banyak teman yang namanya Pak Erwin, jadi Erwin Pak Erwin mulu pada. Wah. Erwin, nah, Win, Ya, Pak. kamu kan belum pernah ke HI, apalagi belum pernah ke Jakarta, apalagi belum HI, padahal kamu tinggal di Roxy, ya. Saya kan baru Kalau pindah, kamu Pak, ngelihat murid baru. seperti ini, ya, Win, Iya, Pak. menurut kamu bagaimana kondisinya? Gambarkan secara sederhana saja lah. Nanti selanjutnya Pak si itu siapa si Ahmad, ya. Setelah si Erwin, Ahmad. Coba, Win. Ini bagus banget, Pak. Ini saya kan baru pindah dari kampung, masuk Jakarta begini, lihatnya begini. Waduh, gede banget itu. Gedung-gedungnya bertingkat, Pak. Itu berapa ya lantainya, Pak? Pokoknya Pak, nah nanti kalau Erwin, kalau udah ada waktu nanti Bapak ajak jalan-jalan ke Asik. sini. Karena Eropanya Jakarta, Eropanya Indonesia yang adanya di Jakarta. Ya, Alhamdulillah, saya nggak salah pindah ke Jakarta. Iya, Mat. Masih ayam, Mat? Masih, Pak. Nah, syukur atuh, ampun ayam mah. Ya, Bapak sengaja bahasanya bercampur-campur supaya kalian bisa tahu artinya sebuah keberagaman. Mat pernah ke Bundaran HI? Pernah, Pak. Wah, namun biasanya kalau ke HI, kalau setiap minggu kita ngadain CFD. Kalau di kondisi pagi sama malam itu berbeda. Ya. Menurut Ahmad, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Ini kayak gambar ini, Pak. Kalau gambar kayak ini kayak gambar mata satu ini, Pak. Wah, mata satu. Apa tuh mata satu? Dajjal, Pak. Waduh, kamu ternyata ini ya, kita pada saat melihat seperti itu harus jauh-jauh dulu analisa. Jangan sampai nanti masalah seperti yang diutarakan jadi permasalahan. Kita memandang secara perspektif secara jauh. Ini hasil karya ya, hasil karya bangsa Indonesia yang diwujudkan pada masa-masa tertentu sehingga menjadikan sebuah keindahan di DKI Jakarta. Ya, baiknya Amatnya. Ya, jangan sampai nggak terlalu jauh. Kita nikmatin pembelajaran dan kita harus menikmati hasil karya bangsa Indonesia yang begitu takjub, ya.
Ini Jakarta ini merupakan impian semua warga Indonesia supaya bisa hadir ke Indonesia, ya gitu. Nah, Nana boleh pendapat nggak? sok boleh kok, monggo. Kalau dari gambar ini, simpulan saya sih orang Jakarta kaya-kaya, Pak. Wah, bener. Iya, pasti kaya-kaya ya. Luar biasa ini karena indahnya kota Jakarta ya. Kita harus mintai sebagai warga Jakarta. Apalagi jangan sampai kalian cuma tinggal di rumah yang kiri kanan rumahnya sepetak, tidurnya di situ, makannya di situ, masaknya di situ, mandinya makan di sini. Kita lihat Jakarta ini sangat luar biasa. Jangan merasa kecil hati kalian tinggal di pinggir kali atau di pinggir rel, tapi kita lihat bahwa kalian sudah berkesempatan tinggal di Jakarta. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi, di sini Bapak gambarkan, ya, Jakarta tempo dulu di sini ada Pancoran, ya, Tugu Pancoran ini kondisi saat sekarang. Permasalahannya di sini Provinsi DKI Jakarta pada saat ini yang kalian tadi lihat, zaman dulunya seperti ini, ya, masih batu-batu seperti ini. Kayak kampung semua ya Pak ya? Iya, kampung Jakarta, luas lahannya. Jadi orang masih bisa bertanam, bisa bercocok tani ya di sini. Yang tadi kalian lihat itu gambaran dulu seperti ini. Yang di bawah ke dalam kondisi siap. Nah, dari kondisi lahan yang berubah masa ke masa, ternyata Jakarta itu sekarang menjadi sebuah ketergantungan, ya, ketergantungan dari bahan pangan, ya. Kita bayangkan DKI Jakarta yang begitu cantik dan sebagainya, tapi dari segi pangan kita harus bisa kerjasama dengan wilayah-wilayah yang lain ya untuk menguasai kebutuhan makanan di sini. Kita bisa lihat padi pun jarang sekali kita lihat, sawah pun bisa lihat di Jakarta ya. Kita hanya bisa lihat di pinggiran-pinggiran Jakarta, di Jakarta Timur, ada di Jakarta Selatan, di daerah Gandul ada padi. Di sini peternakan, hasil dagingnya, sayur mayur, daging, dan sebagainya. Ini mayoritas untuk DKI Jakarta tidak bisa memproduksi sendiri. Itu yang jadi permasalahan yang terjadi. Bagaimana kalau misalnya terus-terus kita ketergantungan dari wilayah yang lain sehingga kita tidak bisa menghasilkan produk buat untuk minimalnya buat warga DKI Jakarta. Kalau misalkan 10 tahun ke depan, ya 10 tahun ke depan, kita bahan pokok masih ketergantungan, mungkin harga lama-kelamaan akan naik, tetapi penghasilan kita masih segini-segini aja, ya penghasilan orang tua kalian maksudnya. Nah, nanti pada saat nanti kelak dewasa besar, kalian bisa memberikan solusi-solusi untuk Pemprov DKI Jakarta. Oke, nah dari lihat kita bisa ini, kenapa sih Jakarta ini bisa ketergantungan bahan makanan khususnya bahan pokok? Kita lihat faktor produksi alamnya. Pertama tanah, ya, tanah atau lahan di DKI Jakarta, ya, menurut Husna, masih ada Husna? Pak. Nah, Masih Pak. Husna, kamu kan tinggal di Setiakawan. Menurut kamu lahan di Setiakawan, terus tanahnya seperti apa di tempat tinggal kamu? Masih, kalau di sini Pak sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan, Pak. Oh, bisa nggak nanam padi? Nggak bisa, Pak. Oh, kagak bisa ya. Emang seperti itu kondisi Jakarta. Itu Setiakawan yang kiri, yang semua udah padat. Sengaja Bapak kasih contoh seperti itu. Selanjutnya, berarti tidak bisa kondisi lahannya ini, kondisi tanah lahannya sudah sempit, nggak mungkin kita bisa bercocok tanah atau dan sebagainya. Terus sahadinya siapa lagi nih? Rina. Halo Rina, Eriana. Nah, Rina, suaranya kenapa gersek-gersek Rina? Rin? Masih ada? Oke. Rin. Pulsanya habis kali, Pak. Waduh, ya. Coba Ipar. Iya, Pak, ya. Di samping sekolah kita, itu sekolah Ya, PG Pak. itu ada kali banjir Kanal Barat. Iya, Pak. Menurut Ipar, kondisi airnya seperti apa? Keruh, Pak. Banyak tumpukan sampah. Kotor, Pak. Bisa nggak ya? Itu bisa dikonsumsi jadi minum. Jijik, Pak. Tapi bisa nggak dimanfaatkan saluran airnya itu Bisa. untuk menanam pohon, menanam kebu, menanam pisang? Bisa. Bisa. Ya, karena
Pak RT, Pak Joko, Pak Joko, Pak RT Joko yang RT 1 itu tanah sawahnya itu di pinggir kali BKB. Nah, jadi sebagai RT dia juga punya lahan di situ ya. Kita bisa lihat. Nah, seperti itu. David? Oh iya Pak, David? iya Pak. Nah, Iya Pak. Fit, Ada apa Pak? Ya. kondisi sinar matahari atau cuacanya, suhunya di Jakarta bagaimana, Fit, menurut kamu? Oh iya Pak. Malam sama siang sama aja Pak, panas Pak. Beda sama di Bogor Pak. Oh, ya, kamu asli Bogor ya? Bukan Pak, cuma pernah jalan Pak ke sana. Oh, pernah jalan gitu. Jadi sinar matahari sangat terik. Nah, terus udaranya seperti apa, Nak? Yo, siapa nih? Eko sudah kembali dari toilet? Barusan Pak, duh masih mules nih. Gimana Pak Nana? Nah, menurut Eko, udara di Jakarta itu seperti apa sih, khususnya di Aduh Pak, daerah Duri Pulo? batuk Pak saya ke sono. Saya kalau ke Jakarta nggak tahu kenapa. Nggak enak Iya. aja. Nah, makanya seperti ini ya, kita harus bagaimana selanjutnya kita selaku generasi ke depan, kondisi lahannya, airnya, sinar mataharinya, udaranya, ini kita bisa manfaatkan untuk kehidupan. Nah, ini ada satu lagi. Win? Halo Erwin. Ya Pak, Nah, Win, hadir. menurut Erwin, kalau di Jakarta ada nggak apa untuk pertambangan? Kalau di Jakarta kayaknya udah nggak ada ya Pak, udah habis kayaknya ditambang semua. Ah, berarti kamu belum pernah jalan-jalan, belum tahu Jakarta sesungguhnya. Emang Iya benar, Pak, kamu kan saya tadi kan dari baru kampung. pindah dari kampung Iya, Pak. iya dari kampung kan. Nah, Bapak Heeh. jelaskan. Ternyata di Jakarta itu, ya, walaupun kita kan nggak mungkin ada barang tambang, ternyata ada ya di Kepulauan Seribu tuh masih ada barang tambang di DKI Jakarta. Seperti itu. Ya, itu Oh, berkaitan Kepulauan dengan Seribu masuk Jakarta ya Pak ya? masuk ya. Waduh. Jadi Jakarta itu kebagi 6 wilayah. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan tambah Pulauan Seribu. Nah, di Oh sini ada barang gitu. tambang. Waduh, Oke, baru nah jadi tahu Pak. pengetahuan buat baru ya, kamu jangan menganggap Jakarta ini tidak mempunyai hasil tambang, ya, tapi bersifatnya mineral. Oke, lanjut ya, Naya. Ini produksi alam, ya. Ini ternyata kita bisa analisa kenapa sih Jakarta ini, ya. Di sini di LKPD juga udah nanti turunkan pendapat-pendapat kalian berkaitan dengan produksi alam yang bagaimana sih kondisi-kondisi tanah air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Sehingga bisa kenapa mengakibatkan bahwa Jakarta itu masih ketergantungan. Oke, faktor yang kedua yaitu tenaga kerja. Oke, Indonesia ini kalau lihat dari SDM, ya Indonesia ini saya dari SDM, oke, dari jumlah dari umur, ya ini ada lihat yang warna biru tuh yang bekerja. Kalau yang oranye itu berpengangguran. Kalau lihat data statistik, berarti di Jakarta ini minim pengangguran. Ya. Tetapi kenyataannya bahwa di Jakarta ini ibu kotanya pengangguran se-Indonesia. Nah, berarti nggak data ini menjadi permasalahan ya, sehingga kita masih problematika sosial sehingga mengakibatkan kita tidak bisa membangun kota Jakarta sendiri khususnya untuk mengolah pangan. Selanjutnya di sini untuk tenaga kerja jangan diragukan lagi kalau Jakarta ya. Semua pelaku industri baik BUMN biasa sangat mendukung untuk kualitas tenaga kerja. Tapi kenapa banyak orang pintar tapi nggak bisa membangun dana sendiri? Makan aja, nasi aja masih ketergantungan dari wilayah Jawa Barat. Nah, salah satunya ya. Contoh di sini pelaku pertanian perkotaan Jakarta sudah dibahas bagaimana caranya bercocok tanam. Seharusnya didukung juga oleh suku dan ketahanan pangan Jakarta Selatan. Didukung juga pelatihan hidroponik di sini ya. Pelatihan hidroponik ini membangun pekarangan untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang memanfaatkan dalam kondisi lain yang sempit. Dibiayai juga, didukung juga oleh Bank DKI. Terus didukung juga oleh pihak swasta yaitu Bogasari. Nah, di sini dikuatkan. Jadi kalau misalkan lihat dari kondisi atau kualitas tenaga kerja, harusnya Jakarta ini tidak ketergantungan dari bahan karena orangnya udah pada pinter-pinter. Ya. Tapi kenapa jadi permasalahan sekarang ini? Nah, kalau jenis kelamin, nah di sini dari pencari kerja, laki-laki, perempuan, nah di sini nggak terlalu menyinggung ya masalah jenis kelamin karena ini menentukan hanya pemetaan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di sini. Dari pencari kerja yang terdapat, lowongan kerja yang terdapat, dan penempatan tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerja
Siapa sih yang nggak tahu UMR DKI Jakarta paling besar? Malahan TKD-nya juga di Jakarta itu sangat fantastis. Malahan tujuan usaha, tujuan bekerja itu dari seluruh Indonesia itu larinya ke Jakarta. Karena untuk apa? Untuk bisa berkarya dan mencari penghasilan di sini. Yang kita lihat karena berbondong-bondong. Tapi banyak orang yang bertransmigrasi, banyak orang yang urbanisasi, banyak yang bekerja, banyak perantau dan sebagainya. Tapi sekarang tidak bisa untuk menyumbangkanlah waktunya, tenaga yang untuk DKI minimalnya untuk kehidupannya dia sendiri. Hanya fokus jadi kuli, hanya fokus jadi tenaga pekerja ya, seperti itu. Kalau bisa menciptakan entrepreneur. Nah, di sini kalau lihat data statistik, nah, Bapak ambil data statistik dari Pemprov DKI Jakarta. Di sini luas panen padi dan sawah setiap tahun dari tahun 2010 sampai 2019. Ternyata penghasil padinya itu ya sawahnya itu sedikit, tapi produksinya bertonton luar biasa. Tapi kalau pada saat 29 sangat minim. Nah, ini produktivitas semakin lama semakin menurun seperti itu. Jadi makin bahkan ternyata ya Jakarta di sini ya memang kondisinya seperti ini. Nah, dari kondisi lahannya, dari kondisi airnya, tanahnya, faktor produksi alamnya, dari produksi manusianya sendiri. Oke. Nah, dari situ, dari penetapan yang Bapak, ya kita diskusi ya sambil nanti kalian LKPD di sini udah ada. Terus bagaimana sih kita diskusikan di sini? Kenapa Provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pasokan pangan dari daerah luar DKI Jakarta? Selanjutnya, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi DKI Jakarta? Nah, Bapak berikan waktu kesempatan 10 menit, ya. Untuk 10 menit dari sekarang, kalian mengisi LKPD-nya yang berdasarkan keterangan, bahkan analisis kalian. Selanjutnya ada lagi pertanyaan di sini. Setelah itunya, nanti kan ada presentasi dipresentasikan. Oke, Mat, tunduh, ngantuk. Iya Pak, enggak Pak. Iya, sengaja. Tapi si ini nih, tadi kagak ngomong, kagak apa. Tri, udah ngelihat LKPD-nya? Udah Pak. Nah, kasih waktu 10 menit. 10 menit ya, dari sekarang mengisi LKPD, nanti dipresentasikan. Ya, nanti Bapak kasih siapa yang duluan berkaitan dengan seperti itu. Pak Nana, boleh jadi PR aja nggak Pak? Soalnya udah mau istirahat nih Pak. Oh, nanti dulu nak, masih lama istirahat. Kita baru mulai, kamu kebiasaan baru mulai udah pengen berhenti. Kita belum apa-apa belajar ya. Nanti pelajaran berikutnya jadi telat masuk Pak. Oh ya, minta waktunya sebentar ya, minta waktu sebentar. Oke, minta waktunya nanti ada ini ya. Ya, Oke. Pak. Oke, diskusi udah dapat semua ya. Selanjutnya ada nggak yang mau presentasi tadi sesuai perjanjian Bapak ya, sesuai perjanjian Bapak. Kalau misalkan ada yang masih presentasi, bebas ulangan. Oke. Siapa ada yang mau menyampaikan? Saya aja Pak, kalau bebas ulangan saya semangat Pak. Oke. Silakan. Win, monggo. Udah lihat LKPD-nya? LKPD-nya udah saya buka Pak, udah saya isi. Coba utarakan pendapat kamu, analisa. Jadi Jakarta harus membeli barang dari tempat lain Pak, yang punya sumber daya alam yang lebih, karena di Jakarta itu saya rasa nggak cukup Pak sumber daya alamnya, apalagi jumlah penduduknya sudah terlalu banyak Pak. Itu Pak kesimpulan saya Pak. Oke, terima kasih Win. Ada lagi? Panana, sebelum tunggu. Win, mau nilai berapa dari 1 sampai 100? 1 sampai 100 ya 100 dong Pak nilainya Pak. Jadi nanti pas ulangan harian kamu bebas ulangan. Asik. Silakan kok. Masin. Silakan kok. Ya Pak Nana, makasih. Waduh, Erwin dapat 100. Iya. Saya mau juga dong. Pak Nana, kesimpulan saya sih begini Pak. Jakarta biarpun nggak punya apa-apa, tapi kan punya uang Pak. Jadi Jakarta bisa bantu daerah-daerah lain Pak, lebih berkembang. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Kamu ngomong Jakarta ya kok ya? Iya. Tapi orang tua kamu penghasilannya gimana? Bagaimana kamu mau bisa ngebantu orang lain, kamunya aja masih susah, misalkan seperti itu. Orang tua kamu seperti apa coba? Coba kita bisa lihat ya, misalnya sebutkan. Jangan sampai nanti kita terlalu berani, kita lihatnya ke diri kita sendiri. Ya, kita lihat bagaimana kita kemampuan. Tapi ingat tetap harus berbagi. Kita aja masih KJP masih susah.
Iya, bantu Win. Nah, Kan banyak tapi kaya, tetap Pak. Kata kita Pak lagi Anas susah yang harus banyak saling kaya. membantu ya. Pada saat nanti sudah kaya, kalian bisa lebih membantu lagi. Itulah sambil membutuhkan. Tapi Oke, kira-kira jawaban saya benar nggak Pak Nana? cukup lumayan ya Terima untuk kasih, Pak. membantu. Nanti untuk nilainya nanti kita saya nggak bisa tawarkan kamu. Nanti kan harus ada analisa, harus ada keadilan di sini ya. Nanti setelah itu kita ini. Oke, kita dari hasil diskusi yang lainnya tidak ada. Nanti kalian nanti bapak periksa di hasil KPD-nya ya nak ya. Nah kita kembali lagi di sini. Nah di sini ada penguatan dari solusi yang diatur oleh ketahanan pangan Provinsi Jakarta. Tolong disimak. Nah, ini videonya. Ini dari pejabat publik. Silakan. Suaranya ada, Nak? Suaranya ada, Nak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Lewat iklan. Oke. Suaranya ada, Nak? Tidak ada, Pak. Belum, Oh, nggak tidak ada. ada. Oke, sebentar. Ini masalah klasik. Maaf ya, sebentar. Oke, sebentar dulu ya, Nak ya. Kita matikan dulu linknya. Bentar ya, mohon maaf ya, Nak ya. Ini teknisnya. Oke, sebentar. Ini suaranya. Ada suaranya, Nak? Punya suatu strategi tersendiri. Strategi itu adalah dalam rangka kita mempertahankan. Ada suaranya? Ada? Ada. Oke, tolong ini solusi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Suplai dari dua daerah dan juga kita mempunyai keterbatasan lahan untuk memproduksi, sehingga kita melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain untuk memenuhi semua produk pangan yang ada di Jakarta. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI adalah mengoptimalkan 3 BUMD pangan, yaitu PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, dan PT Food Season dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan masyarakat DKI Jakarta. Selain memastikan pasokan pangan itu cukup ya dengan harga terjangkau, kita juga menjamin kualitas mutu. Kita secara rutin melakukan pemeriksaan. Oke, nah kalian tadi sudah melakukan sebuah diskusi. Terima kasih Ewin, terima kasih Eko yang sudah berikan sebuah komentar ya. Oke, nanti untuk teman-teman yang lain nanti periksa LKPD-nya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nilainya memuaskan ya karena analisa kalian. Oke, kita bisa simpulkan menurut Bapak dari hasil diskusi yang kita lakukan bahwa benar DKI Jakarta ini dengan keterbatasan lahan dan sebagainya ya, tapi kita harus benar kata Pak, kita harus tetap bisa berbagi dengan yang lainnya karena Jakarta ini mungkin bukan pusat pertanian tapi merupakan tempat penegak kerja. Jadi betul. Jadi ayo Jakarta akan membangun Indonesia. Kita seperti Jakarta akan membangun Indonesia. Namun perlu kita refleksikan untuk kedepannya ya, bagaimana kalau misalkan Jakarta ini masih ketergantungan pangan dengan daerah Jakarta tidak bisa mampu menghasilkan produk pangan sendiri. Kita anggapan kalau misalkan kita sudah tua, ada renta, kalau misalkan kebutuhan ekonomi lama-kelamaan semakin tinggi, penghasilan kita masih minim, malahan tetap aja kayak kemungkinan mungkin
si Wulan anaknya 5 ya, tapi penghasilan suaminya nanti suaminya ini masih minim, tapi kebutuhannya masih, ini yang harus kita pikirkan untuk masa depan kita. Oke, mungkin itu aja yang dapat Bapak saya sampaikan. Untuk perkembangannya nanti besok kita membahas materi dari sektor kenapa sih harga kita ke depan itu memperhatikan sebuah faktor pendorong kegiatan perdagangan dari sektor harga. Tadi kita masalah produksi, besok masalah harga. Kalau ada yang pertanyakan, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, cukupkan? Bagaimana? Ada lagi yang disampaikan? Mas? Oke, terima kasih ya. Jangan pernah merasa puas dengan hasil pembelajaran hari ini ya. Salam buat orang tua kalian, salam buat tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, masa COVID-19. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkumpul di sekolah ya, sama-sama semua wabah ini bisa hilang dari negeri Indonesia khususnya di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf ya kalau bila ada kata-kata Bapak yang salah. Terimalah Bapak salam kembali. Sebelumnya mohon maaf kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, mudah-mudahan kita hasil manfaatnya. Yuk berdoa, dipersilakan. Berdoa dari. Terima kasih. Tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nana. Selanjutnya sesuai dengan apa yang saya chat, monggo nanti secara berkelanjutan Bapak Ibu memberikan komentar ya. Dimulai nanti dari Bu Ipar, berikutnya Pak Erwin, Putri dan Pak David. Silakan bisa dicatat Pak Nana. Baik, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Pak Nana tadi sudah mengajar sesuai dengan karakter Pak Nana ya, tidak lepas daripada karakter Sundanya gitu. Walaupun beliau mengajar di Jakarta gitu ya. Tapi motivasi yang ditumbuhkan kepada siswa ada rasa tumbuh nasionalisme mengenai lagu Indonesia Pusaka itu sangat luar biasa ya. Cuman tadi mungkin bukan kelemahan sih, mungkin karena Pak Nana mungkin tadi awalnya tidak mengetahui bahwa waktu kita dibatasi 25 menit, sebetulnya 30 menit, cuma 5 menit terakhir Pak Nana mungkin tadi terlalu keasikan menyampaikan materi terlalu panjang, terus pendahuluannya terlalu lama, itu mungkin masukan dari, tapi luar biasa Pak Nana, good job. Pak Eko juga good job, saya belum tentu seperti beliau-beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana, Pak Syaban dan teman-teman. Kalau saya memberikan penguatan ya untuk apa yang dilakukan oleh Pak Nana, jujur aja kalau saya jadi murid saya senang Pak. Saya menikmati Pak Nana di pembukaan. Jadi memang untuk penguatan karakter itu Pak Nana kerasa banget ya, dari awal, tengah sampai akhir itu selalu banyak nilai-nilai yang selalu Pak Nana berikan. Ya, memang itu salah satu aspek yang penting juga. Selain hanya kognitifnya saja. Jadi penekanan saya juga memahami situasi dan kondisi Pak Nana jika diaplikasikan di lingkungan sekolah Pak Nana, karena Pak Nana juga sering cerita ke saya tentang situasi dan dinamikanya. Menurut saya untuk konteks materi sih sebenarnya inti dari apa yang Pak Nana sampaikan sudah cukup. Memang bahasannya tidak terlalu melebar, jadi skop atau cakupan bahasannya tadi mencakup 4 hal. Nah, itu menurut saya sih sudah cukup. Tapi memang yang perlu diperhatikan yang awal tadi aja Pak Nana, mungkin kita tiga kali nyanyi Indonesia Pusaka mungkin kelamaan juga ya. Itu masukan dari saya. Artinya pembukaannya terlalu panjang sih. Tapi nggak masalah karena itu memang cara Pak Nana untuk menyampaikan nilai-nilai. Jadi memang kita sendiri juga setiap guru pasti punya style dan kekuatan kita masing-masing. Kemudian untuk penguatannya juga sudah terlihat, jadi semua rangkaiannya sih sebenarnya yang saya amati sudah tercakup semua Pak Nana. Mungkin karena kita mikro ya, dilemanya guru IPS kalau disuruh mikro teaching ya begini nih Pak Nana. Terima kasih. Itu aja sih Pak Syaban juga, terima kasih. Baik, terima kasih. Sesuai dengan urutan berarti kayaknya saya nih. Terima kasih Pak Syaban, Pak Nanta, Pak Nana luar biasa ya. Pembawaannya, saya jadi teringat bahwa pernah saya mendengar bahwa ceramah
dalam pembelajaran ceramah itu tidak murni ditinggalkan gitu, tidak murni ditinggalkan. Memang boleh gitu, meskipun tapi dengan cara masing-masing. Mungkin dengan kalau Pak Nana tadi saya lihat kan masih ceramah, tetapi di dalam ceramahnya masih membawa suasana yang gembira di anak-anak. Nah mungkin ini kali yang dibilang boleh saja ceramah gitu, tapi anak tetap aktif. Mungkin itu, mungkin tapi akan jauh lebih baik memang biarkan anak yang mengeksplor sendiri gitu. Jadi pemantik-pemantiknya aja yang tadi kayak misalnya itu saya tertarik itu mulai dikaitkan dengan lingkungan sekitar, itu saya sangat artinya datanya di Pak Nana kuat banget gitu. Mulai menghubungkan ke Pak RT rencananya, BKT-nya bagaimana, itu kan ada di sekitarnya anak langsung gitu, itu sangat bagus gitu, sangat bagus menurut saya. Lalu ada poin yang bagus lagi adalah ketika di awal tadi, meskipun karena memang ini situasinya biasanya ada di kelas seperti ini gitu, begitu awal anak kayak tadi, kalau tadi momennya itu yang saya dapat adalah ketika membahas logo UNY tadi gitu, momennya itu ketika misalnya anak murid itu membahasnya terlalu jauh, Pak Nana bisa langsung cut tadi. Oke ya Erwin ya, nanti kita akan bahas, kita langsung di sini. Itu menurut saya poinnya sangat bagus di situ tadi gitu. Lalu apa tadi ya, yang menarik lagi yang saya catat itu adalah mengenai pemberian ini LKPD-nya Pak. Jadi kayaknya LKPD itu, pemberian LKPD-nya sudah diberikan di awal ya, di awal. Jadi begitu anak sambil mendengarkan, sambil tahu apa yang harus dikerjakan, itu menarik juga sih gitu. Itu Pak Nana, melihat Pak Nana mengajar begini, memang jadi kendala, benar kata Pak Eko, kalau kita dikasih waktu 30 menit tapi mindset kita itu masih kayak di kelas, jadinya nanti seperti ini. Cuman mungkin nanti jadi masukan yang teman-teman yang lain juga, kalau kayak tadi mungkin kalau saya membayangkan Pak Nana kalau misalnya ini dibuatkan benaran 2 kali 40 menit, itu memang anak akan dibawa alurnya gitu. Cuman karena kita 30 menit, ya mungkin itu yang dimaksud Pak Eko tadi, lagunya itu cukup sebentar, masuk step berikutnya, yang penting semuanya kebagian gitu. Terima kasih Pak Nana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk memberikan sedikit masukan untuk Pak Nana. Saya melihat Pak Nana bagus sih anunya, PPT-nya, cara mengajarnya. Mungkin saya belum tentu juga bisa seperti Pak Nana seperti itu. Karena saya akui saya juga sedikit kurang paham lah mengenai komputer ini, saya cuma tahu dasar-dasarnya saja. Jadi kalau kayak punya Pak Nana itu saya kira bagus sih buat anak-anak, memotivasi mereka. Seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Saban atas kesempatannya. Setelah Putri kan saya ingin menanggapi, mengomentari dari Pak Nana. Menurut saya sih luar biasa, bagus, humoris juga, sampai saya juga merasa terbawa suasana gitu. Tapi karena terlalu banyak humorisnya, sampai saya itu lupa materinya apa gitu ya, sampai beberapa materi terlupakan gitu karena terlalu banyak bercanda. Tuh. Yang kedua, kalau menurut saya sih alangkah bagusnya kalau misalnya di setiap materi tampilan slide PowerPoint-nya yang gambar-gambar itu diselipkan di bawahnya apa sih yang perlu dianalisis gitu, dituliskan. Kalau misalnya IPK-nya yang misalnya yang 3.1 misalnya diselipkan di slide keberapa gitu aja. Itu aja sih Pak Nana, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ipar, Pak Erwin, Putri, Pak Eko, Pak David ya. Baik Bapak Ibu, untuk komentarnya mungkin untuk saat ini komentarnya Pak Nanto, saya off dulu sebentar, ini sedang penutupan acara. Monggo Pak Nanto. Kemudian yang lainnya saya kira sudah.
Oke, baik. Apa yang ditampilkan Pak Nana luar biasa, dimulai dari menyanyi sambil ekspresi dan sebagainya, itu ya apa ya, ya mungkin bisa jadi masukan lah buat ada suasana baru, ada nuansa baru dalam pelajaran Pak Nana yang mungkin Bapak bisa perhatikan. Cuma ya mungkin ya sekali hampir sama dengan masalah Pak Eko adalah masalah manajemen waktunya. Ketika kita sangat excited dengan pembelajaran, mulai excited, yang sering kita lupakan adalah alokasi waktu. Ini yang memang harus sering. Kadang-kadang kita mengalami seperti ini, kita excited, akhirnya pembicaraan masalah pembahasan materi itu kadang terus kemudian kita keluar dari materi ajar, dan sebenarnya tidak apa-apa, cuma jangan sampai nanti ketika kita keluar dari materi ajar ada IPK yang terlupakan. Jadi tetap IPK-nya di itu terus tetap memang harus karena memang tujuannya ke sana ya, diperhatikan IPK-nya. Saya kira itu dari saya. Terus untuk yang mungkin ini ya, jadi mungkin saya melihat dari Bapak Ibu sekalian excited seperti ini, yang jelas mungkin Bapak Ibu sudah lama sekali tidak apa ya, secara psikologi Bapak Ibu itu banyak kangen untuk mengajar sebenarnya Bapak Ibu itu. Saya yakin sekali itu. Jadinya ketika Bapak Ibu berteaching ini kayak menumpahkan semua kekangenan itu akhirnya itu tadi ini menyebabkan saya lihat tadi sangat menikmati sekali, karena saya yakin Bapak Ibu juga merasa kehilangan momen dengan anak-anak ketika kita mengalami seperti tapi bagi saya itu oke lah, menurut saya itu ya itu wajar. Saya pun juga ketika dalam posisi Pak Nanam pun juga akan seperti itu. Saya sangat menikmati sekali karena sudah hampir 1 tahun lebih saya tidak ada kontak dengan anak-anak. Ya, saya kira itu Pak Nana, secara keseluruhan overall sudah bagus, cuma ada poin-poin itu tadi, terutama alokasi waktu yang mungkin yang nanti tolong Bapak Ibu sekalian. Oh iya, tambahan, jadi untuk apa ya, untuk yang berikutnya mungkin seperti ini. Ada tambahannya adalah sebelum pembelajaran peer teaching ini, supaya tidak terjadi waktu yang kelewatan, bisa disimulasikan terlebih dahulu. Jadi apa ya, kayak kalau aktor itu biasanya dia di depan cermin, terus kemudian seperti ya simulasi lah, sehingga nanti di waktu 30 menit itu sudah seperti ini, kemudian seperti jika ada seperti ini sudah ada. Tadi Pak Nana betul nge-cut ya, jangan sampai nanti kemana-mana lah, itu bisa disimulasikan dulu, sehingga ketika teknis pelaksanaan peer teaching, apalagi besok ketika PPL itu tidak terjadi molor dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya kira seperti itu Pak Nana. Overall 2 jempol Pak. Oke, terima kasih Jim menanggapi dari teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Memang benar kata Pak Ananta, emang saya kangen sama anak-anak. Nah, jadi emosi saya itu kalau ngajar emang seperti itu Pak, bawaan dulu, kita bangkitkan dulu perasaan anak-anak dengan ini. Nanti malah untuk materi itu hanya 20 menit, dari itu selebihnya kita menghadirkan, karena emang sekolah PGRI ini mereka tuh butuh yang ngomong Pak, kita merangkul dulu anak-anak, karena mereka itu lahirnya emang mungkin kalau bisa memilih, mereka itu tidak mau belajar seperti itu, karena mungkin seperti itu. Makanya saya kadang-kadang suka bercanda dan sebagainya. Emang kalau saya udah ngajar emang kayak gitu Pak, lupa karena anak-anak juga mereka itu sekolah saya itu PGRI itu merupakan kalau lihat surga kedua. Malahan mandi pun mereka di sekolah saya, ada sebagian kan pulangnya sore, jam 6 sore. Jadi mereka tuh ada yang beberapa anak yang mandi di sekolah saya gitu. Saja baru pulang gitu. Makanya yang saya ceritakan, mereka rupanya makan di situ, tidur di situ, emang kondisi anak saya seperti sebagian besar. Makanya ya alhamdulillah ya di sini saya bisa mengeksplor. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru udah bisa memberikan masukannya, belum istilahnya melupakan rasa kangen saya buat teman-teman di anak-anak saya di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, berikutnya itu Bu Tri yang dilanjutkan dengan nomor berikutnya ya. Nanti kita akan